Hei Habib-Habib, keturunan imigran Yaman. Ayo, bagaimana sekarang? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kali ini saya mendapatkan suatu informasi atau video di mana sebenarnya para Habib-Habib ini memberikan pandangan yang berbeda terhadap kita sebagai bangsa pribumi atau sebagai keturunan asli tanah Indonesia atau tanah Nusantara. Dengan dia menyebut kita itu akhwal katanya atau apalah itu. Saya juga baru tahu ini ya teman-teman, kalau ada perbedaan kasta di antara kita. Yang pertama, ternyata sebutan akhwal ini atau sebutan yang mereka bangun itu adalah untuk tidak menyetarakan kita dengan mereka. Bahkan sampai ada timbul narasi-narasi bahwa apabila ada orang pribumi atau ahwal ini berani menikahi Syarifah atau Habibah, anaknya Habib-Habib, maka haram pernikahannya, bisa masuk zina, dan amal ibadahnya tertolak. Artinya apa? Sudah seperti orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Sampai hari kiamat pula. Artinya Habib ini yang ngomong seperti ini, mulutnya bau bangkai. Busuk mulutnya. Tidak melihat pada sejarah. Utsman bin Affan menikahi anak-anak Nabi. 2 malah. Apakah Utsman bin Affan itu masuk neraka? Karena amal ibadahnya tertolak. Menikahi anaknya Rasul. Anak Rasulullah langsung. Dari Siti Khadijah. Gedek saya kalau ingat ya. Coba Habib itu mana yang ngomong kemarin, siapapun yang menikahi Syarifah, anaknya Habib, maka dia tidak diterima amal ibadahnya sampai hari kiamat kelak. Dapat dalil dari mana si Habib kentut ini? Artinya dia menafikan pernikahan Utsman bin Affan dengan kedua putri Rasulullah. Juga menyatakan amal ibadahnya Utsman bin Affan tidak diterima. Artinya apa? Masuk neraka Utsman. Sedangkan Utsman termasuk dari sahabat yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kenapa saya tidak berhenti-berhenti bahas Habib ini, karena banyak statementnya yang sesat dan menyesatkan. Oknum-oknum Habib ini mendoktrin keguluan kepada umat. Saya berbicara keras, bukan saya benci kepada diri pribadi kalian. No, tetapi saya benci cara kalian mendoktrin umat. Kalau mau mendoktrin, doktrinlah umat untuk mencintai Nabi Muhammad, mencintai Allah, lebih taat kepada syariat. Bukan doktrin untuk taat kepada kalian. Bahkan sampai ada statement keluar, ikut Al-Quran kalian, tapi tidak ikut Habib. Sesat. Banyak doktrin sesat dari Habib ini. Sampai ada kalau orang ketemu dengan Habib-Habib ini sampai meruku. Padahal dilarang ruku kepada selain Allah. Ruku dilarang kepada selain Allah. Tidak berhenti di situ. Sampai cium kaki gantian. Tolol gak? Tolol. Dungu kita dibikinnya. Na'udzubillah min dzalik. Terus di sini saya bukan ingin membahas dengan saya pribadi, tapi yang akan memberikan penjelasan kepada kalian adalah Kiai Nur Ihya, di mana beliau memberikan pernyataan bahwa beginilah cara untuk menyetarakan antara umat, bukan antar golongan atau antara kasta. Kalian simak baik-baik. Akhwal itu kata-kata terpuji, bukan? Ada istilah Belanda dulu menganggap pribumi kita ini sebagai inlander. Verboden, Voorhonden, and inlander. Orang Yaman, Arab menganggap kita ini sebagai akhwal. Istilah ini harus dihapus. Walaupun di video yang panjenengan lihat di awal tadi itu memberi angin segar pengharapan, seakan-akan itu sebuah penghormatan, tapi tidak. Itu adalah rasis. Yang benar itu adalah saudara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganggap pengikutnya itu sebagai siapa? Sahabat. Sahabat-sahabat. Hei dongos, hei inlander, hei selain golongan Bani Hashim, Bani Muthalib, hei enggak, semuanya sama, setara. Akhwal itu sebutan yang dipahami oleh Ba'alawi ya. Kalau Al-Irsyad non Ba'alawi itu tidak mau, karena itu tidak layak diterapkan di Indonesia yang mengadopsi hukum kesamaan, kesetaraan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kaum Ba'alawi itu masih mempertahankan ini, menganggap selain dari Ba'alawi itu akhwal, paman dari ibu. Nah, anaknya paman ya saudara akhwal. Sebenarnya tidak harus begitu. Itu namanya rasis, mengotak-otakkan manusia dengan stratanya, tingkat sosialnya, kesuperan ya, rasnya. Nah, ini nggak boleh, tidak boleh. Sama dengan begini, Al-Irsyad non-Ba'alawi itu jika dikatakan mereka sebagai keturunan imigran Yaman, mereka pasti akan sakit hati. Tidak hanya Al-Irsyad non-Ba'alawi. Sekarang coba saya balik. Hei Habib-Habib, keturunan imigran Yaman. Ayo, bagaimana sekarang? Bagaimana perasaan Anda? Berarti Anda bukan orang asli Indonesia.
Anda bukan pribumi. Kalian, wahai para habib, itu pendatang yang merampas hak-hak anak negeri. Nah, bagaimana sekarang seandainya saya balik seperti itu? Jangan pasti akan tersinggung, bukan tersungging. Contohlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat Nabi. Ada yang usianya lebih muda, sahabat Nabi. Saya punya guru di pesantren itu. Santri semua itu tidak ada yang dipanggil cung, le, nak, tidak. Tapi semua santrinya itu dipanggil Gus. Guru saya, walaupun bukan anaknya kiai, semuanya dipanggil Gus semua. Sama dengan itu kiai gitu. Itu kiai, bukan habib lah ya. Kiai memanggil santrinya itu dengan santri, tidak, hai Gus. Semua santri di pondok pesantrennya, termasuk saya pada waktu itu dipanggil Gus. Kehebatan kiai Indonesia Nusantara menyamakan semua itu mempunyai hak yang sama tanpa strata, setara. Nah, ini masih ada orang yang rasis seperti ini, menganggap selain golongan mereka itu akhwal, katanya jangan baper ya, jangan tersinggung ya, tersungginglah ya. Enggak bisa, tetap tidak bisa. Jangan mau. Kalau kita masih dipanggil oleh mereka sebagai akhwal, maka kita juga harus memanggil mereka sebagai imigran Yaman, keturunan imigran Yaman. Bagaimana? Adil kan? Ada timbal balik kan? Sebab akibat tabur tuwe. Oleh sebab itu, wahai para habib, Ba'alawi ataupun non Ba'alawi yang ada di Indonesia, jangan sekali-kali mengeluarkan kata-kata akhwal di depan orang Indonesia yang tidak segolongan dengan kalian. Cabut mulai sekarang. Kalau dulu mungkin sudah terlanjur ya berlaku, sekarang jangan sampai itu keluar. Itu adalah sebuah ejekan, bukan ajakan. Itu adalah pukulan, bukan rangkulan. Itu rasis namanya. Rasis di Indonesia ini dilarang. Menganggap orang lain itu lebih rendah daripada kita. Masalah kafaah ya dengan syarifah atau hubabah habibah itu juga harus mulai dikikis. Kalau bisa sampai habis. Jangan dipertahankan. Itu namanya menganggap bahwa selain golongan kalian, wahai para habib Alawi adalah rendah. Saya pernah merasakan sendiri ketika perkumpulan para habib bertemu dan ketika yang datang itu bukan dari golongan mereka, itu dikucilkan. Akhwal itu. Saya ini yang syarif habib yang mulia. Ya. Sama dengan laki-laki pribumi tidak boleh menikahi golongan mereka, tapi golongan mereka bisa seenaknya mencicipi, menjajahi wanita-wanita pribumi. Nah, ini yang tidak adil namanya. Tidak adil berdasarkan amal soleh, tapi tidak adilnya itu berdasarkan ras, suku, dan bangsa. Ini yang harus kita kikis habis di Indonesia ini. Perjuangan kita itu untuk memanusiakan manusia, bahwa manusia itu adalah makhluk yang ahsani taqwim. Allah sendiri yang berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jangan sampai kita ini kembali asfala safilin. Tsumma asfala safilin. Jangan sampai kita ini ahsani taqwim. Mengembalikan manusia pada fitrahnya. Semuanya sama. Tidak peduli warna kulitnya, bahasanya, sukunya, bangsanya. Tidak. Islam itu rahmatan lil alamin. Bukan rahmatan lil alawiyin saja. Rahmatan lil prubimiyin. Tidak. Ayo bersatu, Pak. Kita semua ini sudah warga negara Republik Indonesia. Saya sangat-sangat setuju dengan pernyataan Kiai Nur Ihya ini ya teman-teman. Saya tidak punya tanggapan lebih banyak lagi. Biarlah kalian bisa menilai sendiri. Sebenarnya arah pidato atau ceramah mereka ini mau kemana.